sekarang saya mau tanggapi videonya Zuma yang tadi barusan live ini. Kita lihat ya. Apa kata Zuma? Oh, yang diuji kita. Maka kalian sedang diuji. Wahai saudara-saudaraku Kristen, kalian sedang diuji. Diuji apa? Diperlihatkan Bible kepada Anda untuk diuji kepada Anda sebagai ujian. Apakah Anda ingin mengikutinya atau tidak? Apakah Anda ingin memiliki kemudian kecerdasan intelektual sebagai manusia atau tidak? Atau jangan-jangan yang berkata dalam Al-Quran, Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka yang tidak menggunakan akal adalah seburuk-buruknya makhluk. Anjing, seanjing-anjingnya anjing. Tak ada anjing yang menyembah anjing. Seburuk-buruknya anjing, dia punya raja anjing, dia nyembah anjing. Tapi seburuk-buruknya anjing gak ada yang nikahi anak anjing. Babi-babinya babi, tak ada babi menyembah babi. Tapi ada manusia yang konon pintar, cerdas. Kok bisa-bisanya menyembah manusia? Ya iya kalau manusia katanya. Tapi kalau bukan manusia gimana dong? Kalau bukan manusia, lalu siapa yang mereka sembah? Kepadaku telah diberi kuasa. Catat, kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa ini? Kalau Tuhan diberi kuasa mustahil, kecerdasan. Unsur pertama kecerdasan. Kepadaku telah diberi kuasa. Ini siapa diberi kuasa ini? Siapa yang memberinya kuasa dan siapa dia yang diberi kuasa? Tuhan ke dia? Kok Tuhan diberi kuasa? Kok Tuhan diberi kuasa? Berarti yang kalian sembah adalah makhluk Tuhan yang diberi kuasa. Itulah Tuhan dan Kristus. Oh my God. Jadi mereka setiap hari ngebahas Alkitab, ngebacot tentang Alkitab. Ngebahas bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tuh dia fitnah tadi. Yesus itu Mesias, dia diberikan kuasa karena dia Mesias. Maka dikatakan di Mazmur 110 ayat 1 dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuh menjadi tumbuhan kamu. Mesias itu artinya raja yang berkuasa di bumi. Kekuasaan Mesias ini diberikan kepada Bapa. Bapa menghendaki dari sejak kekal, dari sejak semula, Yesus itu diperuntukkan bagi kita sebagai Mesias. Sudah sejak semula adalah rencana Allah bahwa anaknya itu akan menjadi raja di bumi, menjadi Mesias. Dan Mesias itu disembah. Di mana? Di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kepada Mesias, semua bangsa di muka bumi dari segala suku, lidah, bangsa dan bahasa akan sujud menyembah kepada Mesias. Mesias disembah, saya tunjukkan ayatnya. Ya. Nah, mereka tuh hanya bisa menipu orang-orang Kristen yang memang tidak pernah baca Alkitab. Mengutip ayat, ini kita lihat ya. Itu apa yang dikehendaki Tuhan. Minat kalau yang cewek. Pancing untuk membaca Ibrani. Tidak ada lagi dia perintahkan baca ini, baca ini. Kenapa? Dia tahu kalau Bang Suma sudah tahu senjata matinya, tahu kartu matinya. Bahaya ini Bang Suma ternyata. Disuruh baca Ibrani, saya disuruh malah saya kalang kabut. Kembali ke tema, kembali ke tema. Loh, yang suruh tadi. Kembali ke tema. Lihat mukamu yang pucat itu, lihat mukamu, jangan ke situ, palingkan kameramu. Tadi katanya nantang bahasa Ibrani. Nah inilah kelas kalian. Mulut doang, cuman congor. Ini kosong. Yang cuma tidak seperti Islam. Kau Zuma sampai sekarang nggak berani buka cadar, ya. Yang mulut besar itu kau. Zuma 2 tahun lalu saya tantang dia debat dalam bahasa Arab karena waktu saya tanya, saya bacakan Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Mengapa Nabi Anda Muhammad ketika menerima wahyu dicekek 3 kali dalam Gua Hira? Dia nggak bisa jawab. Malah Zuma bilang ini, coba Sof baca bahasa Arabnya katanya. Saya bilang, oke, saya tantang kamu debat dalam bahasa Arab dengan Brother Ahmed. Orang Arab asli. Bahasa ibunya, dia lahir sudah alhamdulillah dia. Kamu debat dalam bahasa Arab, saya mau lihat. Dengan Brother Ahmed. Gak berani maju, yang berani maju si Wifi Naja, teman-teman. Saya bilang, ayo, dua-dua deh. Saya sama Ahmed, kamu sama Wifi Naja. Maju dua-dua. Debat dalam bahasa Arab. Kita buktikan, kalau kamu memang pintar bahasa Arab, bisa berbahasa Arab. Gak berani Zuma, teman-teman. Anda tanya Pak Erben tuh. Gak berani, gak bisa bahasa Arab. Apalagi si bibir monyong. Ini loh, saya ahli bahasa Ibrani. Disuruh bahasa Ibrani gak bisa. Jadi
cuma tahu satu diapal-apalin. Saya juga bisa kalau begitu. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bisa gue. Ya kalau cuma kayak gitu aja bisa saya. Mereka tuh penipu-penipu teman-teman. Kita lihat apa kata Zuma tentang nubuatan di Yesaya. Ini kita lihat nih. Diisi ini dulu baru ngomong. Ente ngomong dulu, ini kering kosong, kerempongan di dalam, keroncongan ini otak kosong, cuman ada isinya dedak. Ya, jadi Zuma ini mungkin minumnya karena kebanyakan minum kencing ontak, jadi begitu. Ini suara saya jelas nggak sih? Jelas ya? Suara saya cukup jelas nggak? Ketik 1 kalau suara saya jelas, tanpa saya perlu pakai headset. Harusnya suara saya cukup jelas ya. Jelas suara saya teman-teman? Keras dan jelas, aman? Oke, kita lanjutin ya. Mengulang penderitaan silakan. Saya lihat kok orang-orang nonton kok kemarin 1 jam pertama itu Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngomong apa saya ini nggak bisa lagi. Mau kemana perginya? Bingung Anda kan? Padahal saya dengan santainya hanya membuka HP, aplikasi HP doang. Ini dalam Lukas 2, ini dalam Kisah Para Rasul 2. Gitu doang ditunjukkan. Paniknya minta ampun, lari kemana-mana. Gak ngapa-ngapain pun saya. Bagaimana kalau Anda menghadapi anak-anak saya yang ahli data? Panik ngadepin kamu, Zombreng. Kamu aja saya tantang sampai sekarang gak pernah berani debat. Ya, cuma bisa menghina. Saya kejar kamu kalau kamu naik ke komanya Pak Erben. Kalau kamu naik ke komanya CP, saya kejar kamu. Kamu naik ke komanya Pak Bom Bom. Apa kata kamu? Gak berani kamu debat lawan saya. Gak berani dia. Ini kita lihat nubuatan dia ya katanya ya. Kita lihat. Tapi silakan Anda cari. Mungkin nanti 2000 tahun lagi akan datang Nabi. Kalau Anda menolak Nabi Muhammad, silakan Anda cari Nabi yang lain. Nah, itu saya tidak berani jawab, Bang. Kita lihat ya. Pencipta langit dan bumi turun menjadi ciptaan. Pembuat periuk menjadi periuk. Inilah yang kita bahas. Ada 2 Kristus. Kristus yang mengajarkan dirinya, ini Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Kau satu-satunya, la ilaha illa huwa. Tuh. La Mengenal engkau satu yang lain benar dia la ilaha illallah. Lo Allah yang di Alkitab tuh bukan Allah Subhanahu wa taala, Zuma. Ini pernyataan Zuma nih, saya mau dengarkan sama saudara. ilaha illa anta wa ana Rasulullah. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal kamu sebagai apa? Mengenal aku sebagai Rasulullah. Ini iman Islam. Kata Yesus, Yohanes 17, hidup kekal itu adalah titik 2. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Mengenal aku sebagai Rasul Tuhan. Lebih dari kodrat Rasul Tuhan, Anda jatuh jauh dari hidup kekal. Ada yang menambahkan tuh, oh salah Yesus. Kamu itu bukan hanya Rasul, tapi kamu juga adalah Tuhan. Sudah tidak mendapatkan hidup kekal orang kayak begitu. Karena Yesus memberikan resep. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai Rasul. Selesai. Titik. Jangan ditambah. Siapa yang menambah tidak dapat hidup kekal. Kristen ketika dikatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Lihat nih, bagaimana seorang muslim itu selalu tukang ngurusin ajaran agama orang. Lalu mereka membahas-bahas Alkitab, padahal mereka nggak ngerti artinya apanya Yesus sebagai utusan. Sebagai utusan dia firman yang ada di dalam diri Allah diutus ke bumi. Maka di Galatia 4 ayat 4 berkata, Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia menjadi manusia. Ya, rasul yang dimaksud adalah rasul yang berasal dari surga, bukan kayak nabimu. Kalau ini yang tadi diajak dialog, orang saya cuma bengong, diam-diam aja ngok. Kenapa? Orang sengowohan nggak ngerti apa-apa, teman. Ya, kita lihat ini apa kata Zombre. Satu-satunya. Kristen mengatakan apa? Oh, no. Bukan satu-satunya, tapi Yesus juga. Roh Kudus juga. Maksud lo? Roh Kudus dan Yesus juga adalah satu kesatuan dengan yang satu itu. Wow, keren. Padahal Yesus mengatakan, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus hanya dikenal sebagai utusan.
Itu imannya Islam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Kita lihat pernyataan Zuma itu. Iman kami tuh mengenal Yesus Kristus ini sebagai utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu iman kami. Hidup kekal dong umat Islam. Yes, makanya dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Islam bukan hidup kekal, teman-teman. Islam itu tegang kekal. Tegang terus tegang selama 70 tahun. Islam tidak mengenal apa namanya keselamatan, mereka mengenal kenikmatan. Di dalam Islam tidak ada namanya keselamatan. Mereka beribadah, beramal soleh untuk mendapatkan kenikmatan surga. Islam tidak mengenal keselamatan, nggak ada keselamatan. Karena selamat itu artinya melalui Mesias. Mesias itu juru selamat artinya. Ya, maka dikatakan hari ini telah lahir bagimu, yaitu Al-Masih, juru nggak punya Mesias. Mereka nggak punya Mesias, nggak punya juru selamat. Mereka itu tidak pernah mencapai keselamatan jiwa. 1 Petrus 1 ayat 9 berkata, inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apakah Islam ada keselamatan? Tidak ada. Yang adalah kenikmatan. Maka di dalam Islam itu bukan kehidupan kekal yang mereka dapatkan, tapi tegang terus tegang selama 70 tahun, teman-teman. Tegang terus tegang selama 70 tahun. Ini iman Islam. Di dalam Islam gak ada yang namanya keselamatan, adanya kenikmatan. Maka apa yang haram di bumi, halal di surganya mereka. Di bumi gak boleh minum arak, minuman keras, di surga boleh, ada sungai Kamar. Di bumi tidak boleh selingkuh, katanya berzina, di surga boleh diberikan uruban atroba. Uruban atroba kalau Anda lihat di dalam tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti artinya pelacur surga, teman-teman. Luar biasa. Di dalam bukunya Jalaluddin As-Suyuti, tafsirnya tentang apa arti kata uruban atroba adalah bentuk jamak dari kata al-urub, artinya al-kahbah atau pelacur surga, teman-teman. Di sini nggak boleh kawin bolak-balik, sana boleh dengan siapa saja. Kamu boleh bersetubuh dengan siapa saja yang kamu kehendaki, boleh berzina dengan siapa saja yang kamu kehendaki, teman-teman. Lalu mereka berkata begini, Bu, di surga Islam nggak ada dosa lagi, Bu. Apa yang haram di sini halal di surga, Bu. Lihat lagi ya kata Zuma. Bagi saya itu bukan PR. Bagi saya itu adalah hasil akhir daripada PR, nilainya 100+. Sekarang bagi Anda nih, siapa yang menerima kitab termaterai? Kenapa dikatakan kitab termaterai? Kenapa? Mau bukti? Saya ambil Al-Quran. Dengar perkataan Zuma nih. Jam 1:01. Sorry ya. Oke. 1 jam 01 ya. Rekam, teman-teman, rekam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ambil Al-Quran misalnya. Ini bukan Quran, tapi ini semisal. Saya baca nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termaterai. Semua orang mendengarkan. Anda paham maksudnya? Anda ngerti isinya? Tidak. Zuma mengatakan nubuatan di Yesaya berapa 29 dikatakan ada satu kitab yang diberikan termeterai, kitab itu nggak bisa dibaca. Lalu dia mengatakan itu ditujukan kepada Muhammad. Kenapa? Karena ketika Quran dibacakan, Anda mengerti isinya? Tidak, katanya. Jadi
maksudnya kalau orang dengerin orang Muslim baca Quran nggak ngerti artinya, itulah yang dimaksudkan dengan kitab yang termeterai, teman-teman. Jadi mendengarkan Quran tapi nggak ngerti artinya, itu maksudnya kitab termeterai menurut dia. Bayangin teman-teman, kalian tuh di Indonesia minum apa sih sebenarnya? Kitab yang termeterai itu, Bu, coba kalau Bu Sofi dengar orang Islam baca Quran, Bu Sofi tahu artinya? Tidak kan? Bu Sofi nggak tahu artinya kan? Ya itu, Bu, maksudnya kitab yang termeterai. Bingung saya, teman-teman, ya. Kita lihat Muslim apa Kristen ini. Salam Kak Sophia. Iya Bapak Kristen Pak, kita lagi mau dialog sama Muslim. Apa yang mau Bapak sampaikan? Kristen. Oke, saya mau nyampaikan sesuatu Bu Sophia, boleh Kak? Apa Pak? Jadi gini, bagi umat Muslim semuanya, umat Muslim, jadi kalau mau membahas Kristen tuh jangan kejang-kejang umat Muslim. Yang kejang-kejang semuanya. Mengapa saat Kristen membahas Muslim, kalian kejang-kejang? Lalu siapa yang benar di sini? Kalian resah sama kami umat Kristen, sedangkan kami tidak mengajarkan peperangan. Mengapa kalian resah sama kami? Ya karena memang mereka tuh anti Kristus Pak, anti kekristenan. Jadi nggak bisa dipungkiri lagi, memang agama Islam ini adalah satu-satu. Kalau Anda lihat ya, dari ke berapa sekarang, mungkin 6 atau 5 agama Indonesia, satu-satunya yang sering ngurusin agama orang itu kan Islam, betul nggak? Betul Pak. Yang sering ngucik-ngucik gereja, yang ngebom gereja saya tuh ya orang Islam. Buddha, Hindu nggak ada yang begitu. Hanya orang Islam Pak yang begitu. Bahkan yang membuat fatwa dilarang mengucapkan selamat Natal itu ya cuman orang Islam, Mbak. Karena di dalam ajaran Islam, kita ini Yahudi dan Nasrani itu dipandang najis. Saking bencinya mereka kepada orang Yahudi dan Kristen, Pak. Maka di dalam Al-Quran itu yang disinggung itu cuma 2, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani, Yahudi, Nasrani. Yang lain nggak ada, Pak. Itulah, Bu. Jadi jelas ya, kalau buat saya Islam ini bukan agama yang berasal dari pencipta alam semesta. Kenapa? Kalau Allahmu subhanahu wa ta'ala yang menciptakan saya, tidak mungkin dia berkata dia membenci orang Yahudi dan Nasrani. Itu nggak mungkin. Karena di dalam Alkitab Allah berkata, aku mengasihi semua manusia dari segala suku, lidah, bangsa, dan bahasa. Pandang kulitmu hitam, kamu orang Afrika, dia nggak pandang itu. Dia tidak pandang kamu rambutmu keriting, dia nggak pandang kamu kulitmu putih, dia nggak pandang kamu orang matamu sipit. Itu nggak dipandang sama Tuhan kita. Tapi di dalam Al-Quran dan di dalam hadisnya berkata orang berkulit hitam tidak masuk kerajaan surga, nggak masuk surga, Pak. Bayangin, Pak. Ya, saking bencinya Islam dengan orang Yahudi dan Kristen. Saya kasih tahu Anda, teman-teman Indonesia, kalau ada yang mengatakan Islam ajaran damai dan berdonasi, that is nonsense, teman-teman. Nonsense. Ya. Bahkan kemarin waktu Profesor Cakra juga bertanya, ya, di dalam hadis ada dikatakan kalau kalian tidak ke masjid, kalian rumahnya tuh berhak dibakar sama Muhammad. Muhammad memerintahkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat Jumat ke masjid. Bayangin. Bayangin. Kenapa sekarang ini nggak dilakukan? Ya karena kita negara bukan negara Islam. Coba hukum Islam mana sih yang diberlakukan? Kemarin Bang Edis tanya di Malaysia. Malaysia katanya kan syariat Islam. Ya kan? Kalau mencuri, dipotong tangannya nggak? Enggak, malah dipenjara katanya. Islam Islam nggak ada di penjara. Tidak bisa mencuri, potong tangan. Tapi hukum Islam memang nggak bisa diperlakukan, teman-teman. Gak bisa diberlakukan. Ya kalau diperlakukan bubar dunia ini. Ya saya tertarik nih dengan satu ibu-ibu di Jerman ini yang kemarin juga berseru ya. Inilah the face of Islam. Mereka memang tujuannya adalah untuk apa? Mengambil alih seluruh Eropa dan bahkan Amerika.
Ya, karena itu kita harus selalu menyerukan ini. Kalau saya bisa siaran 24 jam, apalagi saya bisa siaran dalam bahasa Inggris, I will talk to you in English ya, bagi semua yang English speaker, I will do it. Ya, 24 jam mungkin saya nggak berhenti siaran. Kenapa? Karena this cult ini benar-benar buruk banget, teman-teman. Efeknya kepada masyarakat dan sosial itu sangat-sangat buruk. Ya, tujuan Islam, kalau Anda mempelajari Islam, satu tujuan mereka mendirikan khilafah. Mereka mengambil alih kekuasaan politik dunia dan ingin mendirikan negara Islam dimanapun mereka berkuasa dan menjadi mayoritas. Gak ada lain. Maka di Indonesia pun mereka berusaha mengganti Pancasila dengan apa? Paham khilafah. Dan bukan hanya sekarang radikalisme ini masuk, mereka masuk ke yang didoktrin itu anak-anak masih kecil. Anak-anak yang masih otaknya masih polos-polos itu didoktrin, teman-teman. Untuk membenci orang-orang kafir, untuk membenci orang di luar Islam. Ini ajaran mereka, hati-hati. Ya, dan mereka ingin mendirikan khilafah. Ini sudah masuk ke SMA, bahkan ke polisi. Ya, yang ingin mendirikan khilafah dan mengganti Pancasila atas Indonesia. Anda perlu tahu itu. Oke, gini lagi, Bu. Mereka bilang juga agama kita tidak benar. Tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan di situ. Contoh ya mereka. Gimana kita saling mengasihi sesama manusia di ajaran kita? Di mana yang salahnya? Mereka justru berperang. Kita diajarkan setia, mereka diajarkan poligami. Di mana salahnya? Coba. Mereka diajarkan boleh berdusta, kita bahkan tidak satu pun boleh kita berdusta. Mereka bilang kita apa framing Alkitab. Mereka ditanya ini itu tidak nyambung. Gimana? Siapa yang salah sebenarnya? Coba pikirkan umat Islam semuanya. Berpikir yang cerdas sedikit umat Islam. Biar Indonesia bisa maju. Ya, bayangin Pak. Saya mengerti ya sekarang kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju, cuman berkembang biak banyak anak aja. Kenapa Indonesia tuh nggak maju-maju? Karena kebanyakan kaum kadrun, Pak. Orang-orang ini memang harus dikurangi jumlahnya supaya otak mereka tuh berpikir cerdas. Ya, kebayang ya, ada 5 tingkat berpikir manusia, tingkat kecerdasan cara berpikir manusia. Yang pertama adalah menghafal, remembering. Itu adalah tingkat kecerdasan yang paling rendah. Saya turunkan dulu ya Pak ya. Ada lagi yang mau Bapak sampaikan Pak? Itu ya Bu. Bu Sophia. Okay. Salam ya Bu. Ya, terima kasih ya Pak ya. Dari 5 tingkat berpikir manusia ini, yang paling rendah itu adalah tingkat menghafal atau remembering. Kemudian kita masuk pada tingkat berpikir yang kedua, apa itu? Understanding, mengerti apa yang Anda baca. Mengerti data dari Anda tuh mengerti, perceive. Anda mengerti apa yang Anda baca. Ya. Tingkat berpikir kecerdasan yang ketiga adalah Anda bisa menganalisa. Saya kasih Anda contoh nih. Ketika di dalam Alkitab, Daud berkata begini, engkau adalah gunung batuku. Ya, Rasul Petrus mengatakan, inilah Yesus, batu yang dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Ya. Lalu di dalam surat Rasul Paulus mengatakan Yesus Kristus adalah batu karang rohani yang mengikuti Musa, yang apa? Yang ketika Musa memukul batu itu keluar air yang memberikan mata air kehidupan bagi bangsa Israel. Itulah batu karang itu Yesus. Itu kan bahasa perumpamaan. Muslim teman-teman membaca itu aja nggak bisa. Dia bilang Yesus itu batu, bayangin. Contoh, mereka membaca perjamuan kawin anak domba. Mereka pikir itu kawin-kawin kayak di dalam kitabnya. Kenapa? Karena kecerdasan mereka tuh sangat rendah. Sangat rendah. Apalagi dalam permasalahan urusan agama. Ya. Tingkat berpikir ini menganalisa itu nggak bisa. Makanya orang Indonesia tuh gampang terprovokasi. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dengarkan di media sosial itu yang paling benar. Mereka nggak pernah ngecek. Maka kalau Anda tanya, itu saya pengalaman dulu zaman kuliah. Orang-orang anak kuliah itu ikut demonstrasi itu, protes-protes sana. Ditanya substansi Anda demo itu apa, nggak tahu teman-teman. Kenapa?
gampang, orang Indonesia tuh gampang terprovokasi. Karena hanya mendengar dari ustadznya bicara begini, nggak dipikir, dia nggak bisa menganalisa. Sehingga mudah terbakar, terprovokasi. Demo, disuruh pakai daster ke Monas. Pakai daster putih ke Monas, ya lu ntar lu demo nih, demoin si Ahok nih. Demoin begini-begini. Karena dia sudah menista agama, begini-begini. Karena tingkat kecerdasan bangsa Indonesia itu rendah. Mereka tuh gampang terprovokasi. Ini pengalaman saya teman-teman. Saya beberapa tahun lalu, saya tuh nonton, kalau nggak salah TV One ya, kalau nggak salah. TV One atau apa, pokoknya TV Indonesia nasional. Dia tuh menyiarkan berita begini. Israel mengebom Palestina, mengebom Gaza, membunuh rakyat sipil, ibu-ibu dan anak-anak. Saya baca berita itu kan panas. Wih, gila. Masa kejam sekali nih bangsa Israel membunuh anak rakyat sipil dibunuh. Lalu saya cari dong beritanya di internet. Saya cari beritanya yang utuh di CNN, di berita luar negeri. Ternyata apa? Ternyata nggak benar itu teman-teman. Kejadian yang sebenarnya adalah Palestina duluan, Hamas yang mengebom Israel, kemudian dibalas. Lah karena Israel ini punya teknologi namanya Iron Dome, dia punya teknologi cara mencegah nuklir, ya, bom atom masuk. Dibalas sama Israel. Palestina, Hamas nggak punya teknologi itu. Kena sebagian, ya karena dia nggak bisa milih dong. Ketika dia ngebom, Israel itu ketika dia mau menghancurkan satu bangunan, dia tuh bikin peringatan dulu. Kita akan menghancurkan bangunan ini. Bagi ibu-ibu, anak orang sipil keluar dari gedung ini, baru mereka bom itu gedung. Ya, tapi tidak bisa dihindari. Namanya peperangan itu pasti ada korban teman-teman yang tidak bersalah. Orang Kristen Palestina pun ada yang Kristen pun kena korbannya, Bapak Ibu. Berada di tempat dan waktu yang salah. Orang lagi perang lu di tengah-tengahnya, gimana lu kagak kena? Coba bayangin, ada rumahnya di tengah-tengah. Di sini ada SMA 3, di sini ada SMA misalnya negeri berapa misalnya, 1 misalnya. Lagi tawuran, Anda lagi jalan pulang dari pasar, rumah Anda tuh di tengah-tengah. Kena nggak Anda? Ya kena lah. Ya, tapi bukan berarti Anda yang diserang, bukan. Anda sebagai korban. Jadi bayangin berita media-media Indonesia, TV-TV nasional itu tidak memberitakan lengkap dan berimbang secara utuh. Padahal salah satu fungsi media itu harus memberitakan secara berimbang dan objektif, gak boleh subjektif. Semua beritanya apa? Israel ini bangsa Zion, merebut Palestina, ngebom orang sipil, itu yang mereka dengungkan. Lalu orang Indonesia bahasa Inggris aja nggak bisa. Kita lihat itu nggak ada yang bisa bahasa Inggris tuh. Pendebat-pendebat Islam tuh nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Ya, karena saking bodohnya mereka nggak pernah baca berita sebenarnya, nggak pernah menganalisa, nggak pernah mencari tahu. Lalu apa? Terprovokasi. Pasang bendera Palestina, ya kan? Injak-injak bendera Israel. Kenapa? Terprovokasi. Karena gampang, mudah. Orang yang mudah itu adalah orang yang bodoh-bodoh. Coba Anda lihat itu, orang-orang yang dibayar jadi pengebom, ya, yang tiba-tiba mereka bisa meledakkan kantor kepolisian, meledakkan Israel, meledakkan Bali, ya, meledakkan gereja. Anda lihat background latar belakangnya, rata-rata teman-teman edukasinya tuh rendah, Bapak Ibu. Orang-orang dengan pengetahuan yang sempit pakai kacamata kuda begini, itu gampang terprovokasi, Bapak Ibu. Nggak pernah lihat dunia luar. Ya, contohnya kayak Tasik Haji tadi. Masa saya dan Bang Edis berada di bawah perlindungan undang-undang Amerika disuruh keluar dari Amerika? Nggak bisa lah, kamu nih gimana? Negeri apa sampean ini? Makanya saya sarankan Anda tuh keluar negeri, teman-teman, jalan-jalan. Cuma bisanya ke Cibaduyut beli sepatu, ke Bogor Puncak kawin mutaah. Cuma ke Bogor buat cari cewek buat mutaah, gimana sih? Kali itu keluar negeri, lihat dunia, baca buku sejarah, pengetahuannya tuh yang luas. Ya, heran sama kalian. Makanya Zuma tadi, ya, tahu nggak bisa ngomong apa? Itu loh, dia saya ada nubuatan kitab yang termeterai. Itu kan Quran. Maksudnya kalau Quran itu dibacakan, nggak ada yang tahu artinya katanya. Nggak ada yang tahu artinya, itu maksudnya kitab yang termeterai itu katanya. Kalau kamu dengar bacaan Quran dalam bahasa Arab, kamu nggak tahu artinya kan? Dan itulah kitab yang termeterai katanya. Ya, jadi mereka tuh meminta untuk memahami Alkitab tapi nggak paham. Contoh nih, Zuma bertanya siapa tuh Yesus sama Pak Erben.
Spider-Man jawab dong. Yesus tuh firman, logos, ide, kecerdasan Allah, akal budi. Lalu dia baca Lukas 1, Gabriel, malaikat Gabriel, malaikat Gabriel menyampaikan firman Tuhan kepada Maria. Dipikirnya malaikat Gabriel tuh nganterin Tuhan Yesus kepada Maria, Bapak Ibu. Gabriel menyampaikan firman kepada Maria, lah Yesus kan firman Allah. Lalu dibilang begini, berarti malaikat Gabriel itu nganterin Yesus kepada Maria. Cara berpikir keempat adalah applying, menerapkan pengetahuan yang Anda terima dan Anda olah tadi, Anda analisa. Dan tingkat berpikir yang paling tinggi adalah creating a new idea. Anda bisa membuat ciptaan baru, menciptakan baru. Manusia itu bisa menciptakan, Bapak Ibu. Ya, kita bisa menciptakan dalam tanda petik terbatas. Bukan seperti Tuhan menciptakan alam semesta, nggak bisa.